cerdik dan tulus. Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jemaat yang terkasih, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan profesi keuangan luar biasa penting karena akan menentukan kondisi perekonomian. Profesi keuangan harus memiliki kompetensi dan integritas yang memadai. Sri Mulyani mengatakan profesi keuangan bisa menjadi sumber masalah jika yang bersangkutan tidak kompeten. Karena itu pentingnya profesi keuangan menjaga kompetensi, profesionalitas, dan integritas. Meski begitu, Sri Mulyani menyebut profesi keuangan yang kompeten dan terlalu pintar juga bisa mengambil kesempatan hanya untuk menguntungkan diri sendiri. Hal inilah yang terkadang membuat integritasnya diuji. Menurut Sri Mulyani, profesi keuangan tidak boleh buta terhadap kondisi dunia yang dihadapkan pada berbagai shock seperti pandemi. Bendahara negara itu mengingatkan bahwa pandemi COVID-19 bukan yang terakhir. Detikcom 25 Juli 2023. Jemaat terkasih, menarik sekali yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Untuk mengelola keuangan diperlukan keahlian atau kompetensi dan integritas. Harus orang yang benar-benar ahli atau pintar dalam bidang ekonomi dan mempunyai prinsip kebenaran, kejujuran, dan keadilan yang kuat. Jika hanya pintar saja, maka mudah tergoda untuk melakukan penyimpangan karena pandai membaca peluang. Harus dengan integritas, menggunakan kepintarannya dengan jujur, adil, dan benar. Jemaat terkasih, nasihat Tuhan Yesus kepada kita dalam menjalankan kehidupan ini, cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ini dua kecerdasan yang dijadikan satu, cerdas intelektual dan cerdas moral. Itulah yang seharusnya kita lakukan di dalam menjalani kehidupan ini. Tidak cukup hanya dengan mengandalkan kecerdasan, sebab kecerdasan tanpa moral akan merusak. Moralitas menjadi dasar dan arah dalam menggunakan kecerdasan. Fenomena yang terjadi sekarang ini adalah mengandalkan kecerdasan, kurang peduli dengan moralitas. Banyak orang pintar tetapi menjadi licik karena kepintarannya itu untuk menipu, menutupi, dan mengelabui kejahatannya. Orang pintar mudah mendapatkan uang, entah dengan cara benar atau salah, dan setelah banyak uang mudah meninggalkan kebenaran, bahkan mudah meninggalkan Tuhan. Nasihat Tuhan Yesus memadukan cerdik dan tulus menjadi pelajaran penting bagi kita. Kita memang harus berjuang untuk bisa menjadi pandai melalui pendidikan dan berbagai pelatihan. Akan tetapi, agar hidup kita tidak tersesat, maka hati nurani kita juga harus diasah agar kita tetap berpegang kepada kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Cerdik dan tulus harus diupayakan keduanya secara utuh. Lalu bagaimana agar kita selalu menyadari pentingnya menggunakan keduanya itu secara utuh? Pertama, kita harus menyadari bahwa sumber kepandaian dan moralitas itu adalah Tuhan. Oleh karena itu, kita harus senantiasa memohon pertolongan Tuhan agar diberi kepandaian sekaligus moralitas dan kebijaksanaan. Kedua, setiap kali kita menggunakan kepandaian dalam mengelola kehidupan ini, kita harus mendasari dan mengarahkan kepandaian itu kepada moralitas. Hanya dengan moralitas atau integritas, maka kepandaian itu akan bermakna bagi kita dan sesama. Kepandaian tanpa moralitas hanya akan merusak kehidupan. Salam sehat, salam bahagia, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, yang kami yakini hadir dan berkarya di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Kami bersyukur sebelum kami beristirahat, Tuhan memperkenankan kami menerima dan menggumuli firman Tuhan.
Kembali Tuhan mengingatkan agar kami dapat menggunakan akal dan budi kami secara utuh, agar kami cerdik seperti ular, tetapi harus tulus seperti merpati. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kehidupan yang damai dan sejahtera. Kami menyerahkan berbagai pergumulan kehidupan yang kami alami. Ada di antara kami sedang menderita sakit, kiranya Tuhan berkenan menyembuhkannya. Ada yang sedang mengalami duka cita dan beban berat kehidupan, kiranya Tuhan berkenan hadir, menyertai dan menolong kami. Sebentar lagi kami akan beristirahat. Tuhan berkenan menjagai kami. Jika esok hari Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk melanjutkan kehidupan ini, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kami agar kami dapat menjalani kehidupan ini dengan bermakna. Ampunilah segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.